Hai guys, sesuai requestan, saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul 12.00 AM tahun 2005. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali Ines bangun tidur berniat mandi. Ada sosok bayangan mengintai. Di kampus, Ines tidak bisa berlama-lama dengan pacarnya bernama Alvin karena ia harus hunting foto bersama Bayu. Tepatnya di sebuah rumah tua di tengah hutan. Semua selesai, Alvin kembali ke studio untuk mencetak hasil foto-fotonya. Tiba-tiba lampu mati. Alvin pun mau benerin, namun di sisi lain, Ines kesal dengan Alvin karena lupa janjinya, bahkan datang terlambat. Vin, berapa banyak lagi aku harus ngalah? Acara hanya diisi dengan kegiatan foto bareng. Pulangnya, Ines diantar Alvin, namun ia nggak mau mampir, sehingga langsung OTW. Di tengah jalan, Alvin ngecek nggak ada apa-apa, sehingga bodoh amat dan langsung pulang ke rumah. Paginya, Alvin memberitahukan kejadian semalam kepada Bayu. Ia menduga sosok tersebut muncul sebagai akibat sesi hunting foto mereka. Ya nggak ada lah men, foto sama gua nabrak orang perusahaannya. Ines mendatangi Alvin di kelas guna mengajaknya nonton film. Tentu saja Alvin menolak dengan alasan harus nyerahin foto ke kantor majalah. Hal ini membuat Ines marah dan langsung pergi. Ines. Tak sengaja Alvin menabrak Clara. Pindah ke TKP kasus istri yang diduga menumbangkan suaminya sendiri. Alvin datang untuk memotret. Lagi-lagi ada Clara di sini. Kali ini Alvin menyapanya. Kita satu kampus kan? Iya, baru seminggu sih. Pindah ke Ines yang mandi kum-kum. Sampai-sampai ia tertidur dan ditenggelamkan sosok. Untung hanya mimpi. Alvin yang di studio, tiba-tiba lampu berkedip dan ada sosok di belakangnya. Hari selanjutnya di kelas, Ines ngelabrak Alvin karena dari kemarin HP-nya nggak bisa dihubungin. Sementara Bayu dan Amel mempercayai sosok yang dilihat Alvin semalam adalah pertanda. Gue sendiri percaya sama penampakan Vin. Gua nggak percaya dan nggak akan pernah percaya. Pulang kuliah, Alvin yang masih sibuk dengan kameranya kembali didatangi sosok. Ia mencari ke segala penjuru, nggak ada apa-apa. Jejak kaki diikutinya, tiba-tiba bangun-bangun, Alvin mengetahui studionya sudah berantakan dengan sosok merangkang. Ini hanya mimpi. Ternyata Ines di sini. Ia tahu jika Alvin sering dihantui sosok. Menurutnya, itu karena kegemaran fotografi di tempat angker, sehingga ia menyuruh Alvin berhenti. Keesokan harinya, Ines menemui Alvin di perpustakaan. Ada SMS yang isinya membuat Ines curiga. Pasti dari cewek kan? Bukan. Lanjut, Alvin makan bersama Clara. Ketika Alvin ke toilet, Clara mengangkat telepon Ines untuk Alvin. Karena hal ini, Ines sharing dengan Amel. Siapa tahu emang dia baik-baik dan dia emang lagi sayang-sayangnya sama elo. Di studio, Alvin mengetahui Bayu membaca buku tentang makhluk gaib. Ia nggak percaya karena menurutnya tidak menghasilkan profit. Bayu pulang, ia menunggu bus di halte, tiba-tiba tong sampah gerak sendiri. Sementara Alvin nyantui sambil ngodot. Ada sosok di belakangnya. Ia menemukan karung yang dari dalamnya keluar sosok.
Alvin pun keluar meninggalkan studionya. Bayu pulang jalan kaki dibukakan pagar oleh adiknya. Padahal si adik masih di dapur. Keesokan harinya di kampus, Clara mengajak Alvin ke acara temennya. Hal ini diketahui Ines yang lagi-lagi nyemprot. Tadi malam aku telepon kamu dan yang angkat itu cewek. Salah kali. Malam hari di pinggir jalan raya, Ines didatangi sosok. Sampai rumah, ia bebersih cepet-cepet, malah mulutnya terus-menerus memuntahkan air. Terakhir, ada rambut dan sosok merangkang. Alvin dan Bayu membahas pengalaman-pengalaman horor mereka. Saran dari Bayu, Alvin mengingat-ingat lagi barangkali pernah menyakiti hati orang sampai tumbang. Setahu gue sih kagak. Hati orang gue nggak tahu. Kalau dia dendam sama gue juga gue nggak terlalu mikirin. Sat-sat-wat-wat, Alvin ke rumah Ines niat minta maaf. Namun Ines masih pengen sendiri. Saking terpresurnya, Alvin menghibur diri dengan abo-aboan. Ujung-ujungnya ia digebukin karena nggak tahu jalan. Kali ini Clara yang menolong. Dalam keadaan seperti ini, Alvin memaksa pulang dari rumah Clara demi menjaga perasaan Ines. Pindah ke Amel yang tiba-tiba batuk air kehidupan. Ia sempat kerasukan hingga akhirnya melukai tangannya sendiri. Datanglah Ines dan kawan-kawan dengan tulisan terpampang di tembok. Amel segera dilarikan ke rumah sakit. Teman-teman tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Menurut Bayu, ini adalah akibat kekuatan goib. Dia cuma depresi, men. Lo juga bisa ngalamin, gue juga bisa ngalamin. Bukan masalah yang berat. Setan itu nggak cuma fokus sama lo. Lihat Amel. Satu yang jadi misteri yaitu maksud dari tulisan di tembok yang ditemukan Ines. Ines ke kamar mandi tentu saja mendapat gangguan-gangguan goib. Beruntung ia ditolong suster-suster. Di sisi lain, Bayu menemukan Amel tiba-tiba kerasukan. Ia mencari pertolongan tenaga medis, namun semuanya baik-baik saja. Alvin yang sedang di rumah kedatangan Clara. To the point, ia menyatakan perasaannya. Gue suka sama lu, Vin. Wah, gue sayang sama cewek gue gak mau ngecewain dia. Keesokan harinya, Amel sudah sadar dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Bayu. Disinilah kita diberitahu jika dulunya Ines dan Clara pernah satu frame bersama seorang pria bernama Boy. Datanglah Alvin yang ia kebingungan sendiri karena Ines nangis terus. Alvin pun mengetahui foto Ines dan Clara. Diceritakan Ines, Clara, dan Boy adalah sahabat. Suatu hari Ines melihat Clara dan Boy bermesraan. Hal ini membuatnya tidak nyaman. Hal nekat pun ia lakukan untuk menghancurkan hubungan keduanya. Clara, aku pengen jelasin sih. Keesokan harinya, Ines beritikat baik dengan minta maaf. Namun Clara malah lepas kontrol, saling beradu kuat. Ineslah yang menang. Sebelum tumbang, Clara bersumpah akan kembali jika Ines memiliki kekasih baru. Gue akan balas. Saking paniknya, Ines menyembunyikan jenazah Clara di sebuah karung. Alvin masih nggak percaya dengan kenekatan yang dilakukan Ines. Malamnya, Ines pergi ke TKP, tepatnya di rumah tua tempat ia menumbangkan Clara. Sosok Ciwi dilihatnya, tak lain tak bukan itu adalah arwah Clara yang langsung mengajaknya beradu untuk kedua kalinya. Kebetulan sekali Alvin ngikut. Sekuat tenaga ia menolong Ines keluar dari rumah tersebut. Pintu terkunci membuat mereka terpisah dengan Clara yang siap melaksanakan janjinya. Tak lupa, Clara mendatangi Alvin untuk minta maaf karena memanfaatkan Alvin untuk membalas dendam kepada Ines. Kamu laki-laki yang baik, Vin. Semua selesai, Alvin kembali masuk untuk menolong Ines yang dalam keadaan mengenaskan. Bersama teman-teman, Ines dibawa ke rumah sakit.
Ia sangat tertekan dan gak mau bicara. Semua meninggalkannya. Ines melakukan aksi penumbangan diri. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 4,0 dari IMDb. Untuk rating versi saya bernilai 5,0. Sampai di sini rangkum film 12.00 AM tahun 2005 dan see you next video.